Yo, halo minasan dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang tergolong baru, yakni Blackwood atau Hutan Hitam tahun 2022, yang akan menceritakan tentang seorang gadis satu-satunya suku Indian yang tersisa dari pembantaian yang berkelana di hutan entah ngapain. Penasaran akan kelanjutannya? Inilah. Kisah diawali dari dua orang penjelajah, Jeremy dan Eril, yang sedang terluka parah dan lari dari kejaran sesuatu. Dan karena Eril sudah tidak kuat lagi, Jeremy yang tidak setia kawan pun memutuskan untuk mengikat si Eril di sebuah pohon dan lari meninggalkannya. Sesampainya Jeremy di sebuah tebing bebatuan, tiba-tiba ada sesuatu yang lewat di belakangnya dan Jeremy pun lalu melarikan diri ke sebuah gubuk tua di sana. Namun tiba-tiba Jeremy pun harus tewas seketika. Dan tamat. Dan kisah akan berfokus kepada seorang gadis Indian yang bernama Ina, ini rarainya, yang sedang berburu kelinci untuk kelangsungan hidupnya. Dan sesampainya Ina di sebuah kota, Ina pun terus menawarkan kain buatannya ke orang-orang yang ada di sana. Dan karena ada seseorang yang tidak terima, Ina pun diajar dan diusir dari kota itu. Untungnya ada seorang sheriff di sana. Ia adalah, kita panggil saja si sheriff, yang langsung menyelamatkan si Ina. Dan karena merasa diterima, Ina pun mengikuti si sheriff dan menawarkan kainnya untuk ditukar dengan seekor kuda. Si sheriff yang lama-kelamaan kesal pun langsung mengusirnya untuk meninggalkan kota ini. Namun di perjalanan meninggalkan kota, Ina berpapasan dengan sekelompok koboi di sana dan Ina memutuskan untuk bersembunyi di tumpukan barel yang ada. Sekelompok koboi yang tadi pun memutuskan untuk singgah di sebuah bar di sana dan membicarakan tentang rencana mereka, yaitu untuk menjara sebuah suku emas yang tinggal di sebuah hutan keramat di pinggir kota. Di sisi lain, Ina sedang mengikuti seorang koboi yang kebelet pipis dan ya, Ina pun langsung menusuknya dari belakang dan terus menusuknya hingga tewas seketika. Setelah itu, Ina pun mengambil kuda si koboi tadi dan menungganginya untuk menuju hutan Blackwood. Si Dudes yang tidak terima salah satu anak buahnya terbunuh pun langsung mengejar si Ina hingga malam pun tiba. Si Ina yang juga sudah kelelahan pun memutuskan untuk bermalam di tepi sungai di sana, membuat api unggun dan membayangkan keluarganya yang tinggal di hutan Blackwood yang telah habis terbantai oleh para koboi terdahulu. Keesokan paginya, Ina pun terbangun oleh mimpinya dan karena firasatnya buruk, Ina pun memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanannya. Dan benar saja, si Dus dan anak buahnya masih terus mengejar si Ina dan hampir melacak keberadaannya. Dan di saat si Ina berhenti setelah melihat bayangan adiknya, tiba-tiba, ya, Ina pun tertembak oleh si Dus tepat mengenai bahunya. Ina yang masih hidup pun memutuskan untuk terus lari masuk ke dalam hutan dan bersembunyi di bebatuan sambil terus dikejar oleh si Dus. Dan untuk mengelabui komplotan si Dus, Ina pun memutuskan untuk membuang tas kulit dan busurnya dan berlari ke arah yang berbeda sampai bersembunyi di sebuah sungai di sana. Dan di saat yang bersamaan, si Oyeng yang menemukan tasnya pun memutuskan untuk mengambil uang di dalamnya dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Di sisi lain, Sdu dan Walet sedang berdebat-debat tentang emasnya sampai todong-todongan senjata. Namun tiba-tiba kabut pekat menghampiri mereka bersamaan dengan Ina yang menyerang si Dud. Namun karena kalah skill, Ina pun harus kalah di sana. Dan di saat si Ina akan dieksekusi, tiba-tiba Dus mendengar teriakan si Walet dan benar saja, Walet sudah tercapik-capik dan sekarat di sana. Dan ya, kabut pun menghampiri mereka lagi dan Ina memutuskan untuk mengambil kayu dan ingin menyerang si Dudes. Dan ya, Ina pun gagal melakukannya karena terpanah tepat menembus kakinya. Dan si Edward yang emosi jiwa temannya dibunuh pun langsung ingin menguliti si Ina. Namun Edward dihentikan oleh si Dudes karena ingin mengetahui apa yang menyerang si Walet lebih lanjut. Si Oyeng dan Lester yang memeriksa keadaan pun dikejutkan dengan mayat kudanya yang terbelah dua dan bekas ceretan mayat si Wallace. Di sisi lain, Two Fathers yang juga berasal dari suku Indian pun menginterogasi si Ina, menanyakan nama, tempat asal, dan alasan Ina membunuh salah satu temannya. Namun tiba-tiba Lester menembak si Oyeng tepat di perutnya karena ketahuan menyembunyikan uang si Dus dan ya, Oyen pun harus tewas seketika.
Mereka semua pun melanjutkan perjalanan sampai ke sebuah bukit di sana. Dan karena Dus kelelahan, mereka pun memutuskan untuk bermalam di sana. Dan di saat menyalakan api unggun, Two Fathers pun menceritakan tentang legenda yang ada di hutan Blackwood itu, yang dimana ada 8 kesatria yang kesurupan dan bergabung menjadi satu hingga berubah menjadi makhluk yang bernama Wendigo. Keesokan paginya, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Namun di tengah-tengah perjalanan, mereka dikejutkan dengan kuda mereka yang telah tergantung tercabik-cabik bersama dengan mayat si Wallace. Dan karena kejadian itu, mereka semua pun bertengkar hebat sampai membuat mereka hampir terpecah. Setelah itu, mereka semua pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mencari suku emas. Namun di tengah perjalanan, mereka dikejutkan dengan penemuan mayat Errol yang kita lihat di awal tadi. Dan saat melanjutkan perjalanan, mereka tepat berada di celah bebatuan tadi. Dan ya, di sana mereka bertemu dengan si Wendigo yang tengah memakan hasil buruannya. Dan karena ketakutan, mereka berdua pun lari meninggalkan tempat itu. Namun karena gendut, si Dus pun terjebak di sana. Dan saat ditarik oleh si Ina, dan ya, Ina pun berhasil menariknya. Namun Ina malah terbentur batu dan pingsan di sana. Dan setelah sadar, Ina sudah berada di perkemahan dan mereka saling menceritakan tentang keluarga mereka. Mulai dari Two Fathers yang menceritakan tentang Wendigo dan alasannya meninggalkan sukunya, Tuts yang kehilangan anak dan istrinya, Ina dengan pembantaian keluarganya, dan yang lainnya menceritakan tentang keluarganya masing-masing hingga keesokan paginya. Namun di saat mereka semua bangun, Wendigo sudah berada di sana sedang menikmati tubuh Two Fathers sampai separuh. Dan Wendigo pun menghampiri si Ina dan meminta bantuannya untuk membebaskannya dari penderitaan. Namun tiba-tiba si Dus dan yang lainnya terbangun dan langsung menembaki si Wendigo hingga lari kocar-kacir. Dus dan Lester yang masih emosi jiwa pun mengejar si Wendigo sampai ke sebuah gubuk tua. Namun tiba-tiba Lester ditikam oleh si Wendigo dan langsung tewas seketika. Tersisa si Dus dan Tommy. Dan karena si Tommy sangat begitu emosi sahabatnya terbunuh, Tommy pun langsung mengamuk menyerang si Wendigo. Namun karena kalah skill, Tommy pun harus tewas di sana. Di sisi lain, Ina yang ketakutan pun lari ke sebuah lubang di gubuk tadi. Namun tak disangka itu adalah markas si Wendigo yang dipenuhi tulang belulang dan ukiran-ukiran kuno. Sesampainya di ujung gua, Ina sudah ditunggu oleh si Wendigo di sana. Dan untungnya Dus juga sudah sampai di sana. Dan mereka berdua pun langsung bekerja sama untuk melawan si Wendigo dengan panah dan pickaxe Minecraft miliknya. Dan ya, mereka berdua pun berhasil mengalahkan si Wendigo dengan menancapkan pickaxe-nya tepat berada di jantungnya. Dan ya, si Wendigo pun berhasil tewas di sana dan berubah ke wujud aslinya. Dan tamat ending yang sangat meng-Minecraft-kan. Dan pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, entahlah, saya juga kurang paham. Saya San mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa subrek dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Kaos kaki makan Flying Dutchman.